Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesehatan. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, menurunkan maghfirah-Nya, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk sampai kepada al-jannah-Nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala menjadikan langkahnya mempermudah untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumil akhir menjadikan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bahasan orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir, orang-orang yang senantiasa menghiasi lisannya dengan zikrullah. Apalagi di saat kita berada di bulan Ramadan, mungkin kita sudah capek ibadah yang ini kita sudah lelah. Apa yang kita bisa lakukan? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Mungkin baca Qur'annya sudah maksimal, mungkin kita sudah, ibu-ibu mungkin sudah selesai aktivitasnya di rumahnya, maka yang bisa dilakukan adalah zikrullah, ia perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang para malaikat yang mereka juga berzikir kepada Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang kelima. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat-malaikat itu bertasbih serta memuji Rabb mereka. Mereka ucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ini kalimat yang diucapkan oleh para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Selalu bertasbih kepada Allah. Ya, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan pada zat Allah, tidak ada cacat pada Allah. Kalau pada manusia banyak kekurangannya, betul? Kita ini kan manusia paling banyak kekurangannya, manusia yang paling banyak kesalahannya. Itulah kemudian kenapa malaikat bertasbih. Jadi tasbih itu maknanya mensucikan Allah, berarti adalah kita mentanzihkan Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang.
Dia yang maha sempurna, sempurna kekuasaannya, sempurna kerajaannya dan seterusnya. Itu makna daripada subhanallah wa bihamdihi. Karena dia yang sempurna, maka dialah yang paling layak untuk kita puji. Sebenarnya kalau orang itu banyak kekurangannya, kan tidak pantas untuk sering dipuji. Yang paling layak untuk dipuji, yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah, karena dia paling sempurna. Tapi terkadang dalam kehidupan kita terkadang memuji manusia, padahal manusia itu banyak-banyak kekurangannya, ya. Yang Allah Ta'ala yang maha sempurna, itulah yang paling layak untuk dipuji. Oleh karena di surah Al-Fatihah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta ini. Dialah yang memang paling layak dipuji, ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini ucapan apa biasanya? Ucapan talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, segala kerajaan itu hanya milikmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini sebenarnya inspirasi dari Rasulullah SAW, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk kita puji, hanya Allah lah yang layak untuk kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang bagus sebenarnya para jamaah. Doa ini dibaca ketika i'tidah. Ucapannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi ketika kita i'tidah sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, boleh ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu doa luar biasa para jamaah. Apa fadilahnya? Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, baginda Nabi SAW pernah sholat berjamaah bersama para sahabat. Di belakang beliau ada makmum yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran artinya lah pujian yang banyak, thayyiban yang penuh dengan kebaikan, mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat yang tadi salat berjamaah bersama beliau, manil qail? Siapa tadi yang membaca doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Seorang sahabat berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Jadi seorang sahabat ketika ditanya siapa yang membaca doa tadi, seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Apa kata beliau? Futihat laha abwabus sama. Doamu itulah yang bisa membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa yang sangat istimewa, doa yang sangat terbaik, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, sampai dikatakan doa ini menembus langit, membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita adalah, kenapa doa ini istimewa? Karena di dalamnya ada kalimat pujian, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi setiap kalimat pujian itu Pak, kalimat yang paling bagus, ya. Setiap ucapan alhamdulillah itu kalimat yang paling bagus Pak. Bahkan diceritakan Imam Ahmad tuh kalau makan, setiap satu suap dia ucapkan alhamdulillah. Dia suap lagi yang kedua dia ucapkan alhamdulillah. Dia suap lagi yang ketiga dia ucapkan alhamdulillah. Sekian kali dia ucapkan alhamdulillah. Kita umumnya ucapkan alhamdulillah udah kada selesai makan. Betul ya Pak ya? Kita awali dengan bismillah, kita akhiri dengan apa? Alhamdulillah. Tapi terkadang bismillah lupa juga kita Pak. Ya Pak ya? Mungkin karena menu makan ini terlalu enak gitu Pak, sampai lupa baca basmalah. Ya, ingatnya ada di pertengahan Pak. Ya. Kira-kira kalau Pak Haji Arif ingat bismillahnya di pernah bacanya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kan
Kan sampai itu ada sunnahnya Nabi SAW. Karena bisa jadi orang itu lupa baca basmalah di awal dia diberikan rezeki oleh Allah. Apa kata Nabi? Kalau orang di tengah makannya baru ingat, ya Allah tadi rupanya belum baca bismillah, masih boleh baca kata Nabi. Ucapannya bismillah ya awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya. Ya, kan kita sebagai manusia terkadang lupa. Imam Ahmad bin Hanbal itu masya Allah setiap beliau menyuap makanan, dia ucapkan alhamdulillah. Ketika muridnya bertanya, wahai sang Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa anda sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Apa kata Imam Ahmad? Aku ingin merasakan setiap nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepadaku. Ini kata Imam Ahmad. Sehingga tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali ucapan apa? Hamdalah. Ada satu hadis sahih juga dari Rasulullah SAW menyebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus, zikir yang paling baik itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan ucapan yang paling terbaik ucapan apa? Alhamdulillah. Jadi zikir yang paling terbaik la ilaha illallah, ucapan yang paling terbaik adalah ucapan alhamdulillah. Maka sering-sering lisan ini ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Kita dikasih nikmat begitu banyak, ya. Apa nikmat yang paling besar hari ini para jemaah? Kita dikasih ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita, kalau Allah Ta'ala tidak ridha kepada kita, mungkin kita tidak bertemu Ramadan tahun ini. Bisa jadi mungkin kemarin-kemarin belum Ramadan kena Covid, kita meninggal dunia. Ya. Tapi Allah Ta'ala masih mencintai kita, memberikan keridhaan kepada kita, kita masih dikasih bertemu Ramadan tahun ini. Ini sebenarnya ada satu tanda hikmah dari Allah Ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah, manfaatkanlah Ramadan dengan baik, karena belum tentu kita ketemu Ramadan tahun berikutnya. Ada nggak jaminan tahun depan masih kita ketemu Ramadan? Ada nggak Pak? Karena Ramadan ini datangnya nggak setiap hari. Ramadan ini datangnya nggak setiap pekan. Kalau datangnya setiap hari mungkin ada peluang kita hari ini kita nggak bisa, masih besok. Atau mungkin kalau datang setiap pekan, hari ini kita nggak bisa, pekan ini kita nggak bisa, masih ada pekan berikutnya. Ini datangnya Ramadan cuma kullu sanatin maratan, 1 tahun itu datangnya cuma sekali saja. Sehingga dulu para sahabat, para tabi'in itu kalau masuk Ramadan mereka doa luar biasa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadhanani wa tasallamtuhu li mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami menuju Ramadan, hantarkan Ramadan kepada kami, dan terimalah semua amal-amal baik kami di bulan Ramadan. Itu doanya Rasul ketika berada di bulan Ramadan atau mengawali bulan Ramadan. Sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga kesehatan kita dari awal Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti, dan kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, dan semua amal soleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi kesadaran bersama di awal Ramadan. Karena memang ini kita baru start, ya, start Ramadan. Biasanya kalau start ini masih semangat Pak. Ya, masih menggebu-gebu, ya. Insyaallah kalau Pak Arif terus semangatnya menggebu-gebu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ada yang bertanya gini Pak, Ustaz, kenapa Lailatul Qadar itu di ujung Ramadan? Kenapa nggak di awal aja? Bu, kalau di awal Pak banyak yang berkebagian Pak. Ya, kalau di awal Ramadan itu Lailatul Qadar banyak kebagian Pak. Tapi Allah Ta'ala jadikan Ramadan itu bukan di awal, di penghujung, di akhirnya. Itu kondisi kita mau udah lelah, udah capek, ya. Mungkin semangat sudah mulai apa? Sudah mulai nurun. Di situ Allah Ta'ala kasih siapa yang benar-benar semangat sampai akhir Ramadan. Maka Allah Ta'ala letakkan Lailatul Qadar itu di penghujung Ramadan, fil ashril awakhir, pada 10 terakhir Ramadan. Aduh, kalau dikasih di awal Ramadan, kebahagiaan kita semua. Ya. Tapi itulah mungkin Allah Ta'ala ingin melihat mujahadah kita, kesungguhan kita
Apakah kita konsisten dengan Ramadan ini dari awal 10 pertama, 10 yang kedua sampai 10 yang Nah, harus dari sekarang ininya ayahanda, harus dari sekarang kita mulai azamkan, niatkan, ya Allah, Engkau pertemukan kami di Ramadan tahun ini, berikanlah kami kekuatan untuk memiliki semangat menjaga Ramadan dari awal sampai pada akhirnya. Karena bagaimanapun awal itu menentukan akhir. Memang orang mengatakan segala sesuatu ditentukan di mana, Pak? Akhir kan? Kan yang dilihat oleh Allah Ta'ala pada akhirnya. Tapi akhir itu pun juga sangat ditentukan di mana awalnya kita. Kalau awalnya udah bagus, istiqomah, insya Allah mudah-mudahan sampai akhirnya pun juga bagus. Jadi nggak bisa dinafikan, Pak. Ya, yaitu bahwasanya akhir itu sangat ditentukan juga dengan awalnya bagaimana kita. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Ini konteksnya masih berbicara tentang para malaikat yang mereka juga berzikir kepada Allah. Walahu man fis samawati wal ardi, dan kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Ya, semua milik Allah. Jadi artinya Allah Ta'ala kasih amanah kepada manusia. Ya, tapi sesuai kepemilikan itu hanya milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tiada, dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah kepadanya. Malaikat itu para jamaah tidak ada sedikit pun rasa sombong untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada rasa dia angkuh untuk ibadah kepada Allah. Dia dengan penuh tunduk beribadah kepada Allah, dengan penuh tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama manusia. Kalau manusia ada yang tunduk ibadah, ada yang tidak mau tunduk ibadah kepada Allah. Ada yang taat kepada Allah, ada juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu, bahkan berani menantang Allah. Itu hebat manusia tuh, Pak. Ya. Manusia itu apa? Hebat, Pak. Hebatnya apa? Berani menantang Allah. Malaikat aja makhluk yang paling terbaik gak pernah, Pak, menentang Allah, Pak. Cuma manusia yang kerdil-kerdil ini aja yang berani menantang Allah. Nauzubillah. Malaikat yang begitu hebat, malaikat yang begitu besar, tidak pernah sedikit pun menantang Allah. Apalagi meminta untuk ayatnya dihapus 300 ayat, enggak ada malaikat, Pak. Ya. Ada nggak malaikat yang minta ayat Al-Quran 300 ayat dihapus? Nggak ada, Pak. Itu kalau malaikat itu samina wa ata'na. Ya, nggak ada tuh malaikat yang mengatakan, oh ayat ini nggak relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Nggak ada. Ya, cuma orang-orang kerdil aja zaman sekarang ini, ya baru dikasih kecerdasan sama Allah sedikit, punya gelar, ya, kemudian berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sampai mengatakan ayat ini tidak relevan untuk zaman kita. Ini ayat cocok di zaman Nabi, tidak cocok untuk zaman kita. Padahal Al-Quran para jamaah salihun li kulli zamanin wa makan. Al-Quran itu adalah pantas, layak, sesuai untuk sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Itu Al-Quran. Gak boleh kita katakan Al-Quran udah expire, gak boleh. Ya expire apa biasanya, Pak? Ya expire, Pak. Yang expire apa biasanya, Pak? Makanan, tidak ada ruasa, tidak ada pakai. Al-Quran petunjuk Allah Ta'ala sepanjang hidup manusia. Selama ada kehidupan manusia, Al-Quran masih bisa diterapkan. Al-Quran masih bisa cocok untuk kehidupan manusia. Kadang manusia kan gitu, Pak. Ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na wa asayna. Tapi kalau malaikat itu, Pak, semuanya sami'na wa ata'na. Itu malaikat. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi, dan orang-orang yang di sisi Allah, itu maksudnya siapa? Para malaikat yang mulia. La yastakbiruna 'an ibadatihi, tidak pernah sombong angkuh untuk beribadah kepada Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yastahsirun, dan tiada pula merasa letih. Malaikat itu kalau ibadah itu enggak ada lelah-lelahnya, Pak. Kalau kita, Pak, ya, ada semangatnya, ada lelahnya. Betul.
Karena iman kita grafiknya bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yanqus. Bahkan terkadang keadaan bisa merubah iman orang. Situasi bisa merubah keadaan iman orang. Ketika berada di majelis-majelis ilmu, alhamdulillah iman kita bertambah, iman kita naik. Tapi ketika kita mungkin tidak hadir dalam majelis ilmu, terasa iman kita itu turun. Itu imannya manusia. Tapi kalau imannya malaikat itu stabil, la yastahsirun, mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita ini kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala enggak boleh melebihi dari apa kita? Ibadah enggak boleh melebihi dari apa? Kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ucapan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani kita melebihi daripada kemampuan kita. Bahkan mohon maaf para jamaah, kalau kita mungkin baca Quran dalam kondisi ngantuk yang sangat berat, jangan baca Quran. Paham Pak? Pak Arif ngantuk berat, jangan baca Quran. Apakah khawatirannya? Salah baca nanti Pak ya. Orang kalau terlalu ngantuk bisa salah baca apa Pak? Baca Quran. Makanya kata Rasul kepada sahabat yang lagi ngantuk berat, disuruh apa oleh Rasulullah SAW? Istirahatlah wahai si fulan, entar habis istirahat baru lanjutin baca Quran. Sebagian salah Pak, mau bilang Allahumma anta Rabbi, jadi salah ucapannya. Allahumma anta abdi. Bisa terjadi kan? Seperti kisah orang yang sangat berbahagia, dia kehilangan sesuatu, ya, kendaraannya di situ ada makannya, logistiknya hilang. Dia cari ke sana kemari enggak ketemu. Tiba-tiba kendaraannya datang. Saking bahagia dan senangnya, salah ucap. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Engkau sebagai hambaku dan aku sebagai Tuhanmu. Ini orang kalau normal ngucapin berdosa enggak Pak? Dosa, kufur. Tapi karena senang dan bahagianya dimaafkan sama Allah. Nah, demikian juga kita kalau ngantuk jangan sampai salah baca. Ya, kan bahasa Arab ini Pak beda sedikit makharijul huruf, beda makna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tapi kalau kita baca alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb orang-orang yang sakit. Oh, artinya Pak, satu artinya alam semesta, ya satu artinya apa? Orang yang sakit. Itu bedanya cuma a doang tuh, a, ain sama a, hamzah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra apa artinya iqra Pak? Baca. Tapi kalau pakai ain bukan baca artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya mengetuk pintu. Jauh artinya. Saking pasnya bilang apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Salah maknanya. Jadi bahasa Arab itu beda dikit, itu beda arti. Makanya orang kalau ngantuk berat kata Nabi, jangan baca Quran, istirahat dulu. Ntar habis istirahat baru lanjutkan baca Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada contoh yang lain para jamaah di zaman Nabi SAW. Ada 3 sahabat datang kepada istri Nabi, tanya bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Oh, diceritakan ibadah Nabi ini luar biasa. Sholatnya, baca Qurannya, zikirnya, seterusnya, sedekahnya, ya. Diceritakan oleh keluarga Nabi.
Ini 3 sahabat ini kemudian berazam. Berazam itu apa? Berazam, berniat. Punya niat yang kuat, berazam yang kuat ingin melakukan 3 hal. Yang pertama, sahabat yang pertama ingin sholat tahajud semalam suntuk. Ya, jadi dia ingin tahajud dari waktu Isya sampai waktu subuh tanpa tidur. Ya, dari waktu apa? Isya sampai waktu apa? Subuh tanpa istirahat. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua, dia ingin puasa sunnah sepanjang tahun, 1 tahun penuh tanpa putus, satu puasa dengan puasa yang berikutnya, satu puasa dan puasa berikutnya. Dan orang yang ketiga, sahabat yang ketiga tidak mau menikah, gak mau menikah sama sekali. Ya. Jadi ini rupanya dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bapak-bapak yang lagi menduda tidak boleh. Kemudian mengatakan saya tidak mau nikah selama-lamanya. Kalau masih ada jodoh, ya alhamdulillah. Beda kalau misalnya ya sudah tidak ada jodoh. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau dicari pasti ada. Ya. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya. Jodoh itu saya kalau dicari insya Allah dapat. Ya. Apalagi yang namanya laki-laki. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak paling khawatir kalau laki-laki dalam keadaan hujan. Ya, akan menimbulkan apa? Fitnah. Ya, tapi kalau wanita biasanya dia bisa bersabar tuh. Tapi kita laki-laki agak berat, agak sulit. Ya. Makanya nggak boleh orang itu mengatakan saya tidak mau nikah, nggak boleh Pak. Itu berarti mengharamkan sesuatu yang mubah, yang boleh. Kalau masalah nanti mau nikah atau tidak itu nggak ada masalah, tapi nggak boleh mengatakan tidak mau nikah. Jadi kalau tidak mau itu berarti menutup diri, nggak boleh. Itu mengharamkan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Kalau misalnya dia tidak mau menikah karena mungkin karena ngurusin anak, ngurusin cucu misalnya, ya, udah nggak ada masalah. Tapi tidak boleh kita ucapkan saya tidak mau menikah. Oh, ini berarti mengharamkan dirinya, nggak boleh. Jadi ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW, 3 orang tadi dipanggil sama Nabi, "Wahai si fulan ta'al." Ya, ta'al itu apa ta'al? Kemari ya si fulan, apakah kalian yang mengucapkan begini dan begini? Kata mereka, na'am ya Rasulullah. Iya wahai baginda Rasul. Rasul menegur sahabat itu. Apa kata beliau? Inni akhsyakum lillahi wa attaqum lahu. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Baginda Rasulullah SAW. Fa inni aqumu wa anam. Aku ini tidur. Aku ini qiyamul lail, tapi aku tidur terlebih dahulu. Itu kata Rasul. Jadi kalau beliau tahajud, beliau istirahat dulu. Yang kedua kata beliau, fa inna asumu wa uftir, aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Artinya mengkasih jeda antara satu puasa dengan puasa berikutnya. Yang ketiga kata beliau, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah, kata Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak mencintai sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku, sabda Nabi. Baik. Kenapa Rasul melarang 3 orang tadi itu kira-kira Bapak? Kenapa dilarang orang itu salat malam semalam suntuk? Kenapa orang itu dilarang untuk puasa sepanjang tahun? Kenapa kira-kira Bapak? Karena itu di luar daripada batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh. Jadi apa saja yang membuat kita berat untuk kita jalankan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita banyak dikasih kemudahan, Pak. Apa contoh kemudahan, Pak? Kalau orang safar itu kan boleh menjama, boleh mengqashar salat. Betul ya, Pak ya? Kita kalau safar, salatnya boleh dijama, salatnya pun juga boleh dijama, qashar 2 rakaat. Baik, kemudian ketika orang safar juga salat sunnah tidak dikerjakan, Pak. Qobliyah, ba'diyah itu tidak dikerjakan. Ya Rasul tidak tinggalkan kalau beliau safar, yaitu qobliyah subuh dan salat sunnah witir. Itu yang beliau tidak tinggalkan. Tapi salat sunnah qobliyah, ba'diyah yang lainnya beliau tinggalkan dalam keadaan apa? Safar. Karena kenapa? Allah Ta'ala tahu keadaan kita, Pak. Kalau orang safar itu lelah, capek, banyak masyaqqah, dikasih keringanan-keringanan oleh Allah Ta'ala.
Bahkan orang yang safar kalau dia tidak bisa mampu pakai air, bersuci pakai air, ganti dengan tayamum. Itu karena Allah Ta'ala tahu kita banyak masyarakat dalam keadaan safar. Jadi Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali sudah sesuai dengan kemampuan kita, sudah sesuai dengan kapas kita, dan kita tidak boleh melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Ini makna apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama halnya kalau kita hubungkan dengan Ramadan, Allah Ta'ala kenapa wajibkan Ramadan cuma sebulan Pak? Kenapa enggak 2 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Kenapa enggak 4 bulan? Nah, kira-kira Pak, kenapa Allah Ta'ala wajibkan Ramadan itu cuma sebulan saja? Kenapa enggak 2 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Allah tidak tahu Pak, batas kemampuan kita itu memang sebulan. Ya, kalau 2 bulan, kalau 3 bulan, ya mohon maaf, mungkin kita enggak akan mampu. Ya, maka Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan itu cuma apa? Sebulan, ya, tidak diwajibkan lebih daripada 1 bulan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Bahkan dalam proses, mungkin kalau kita baca sedikit sejarahnya Pak, rupanya puasa dulu diwajibkannya itu punya tahapan Pak. Ada tahapan-tahapannya Pak. Jadi enggak langsung diperintahkan puasa Ramadan enggak. Pertama, Rasul ketika sampai di Madinah itu Pak, beliau lakukan dulu puasa-puasa sunnah. Jadi belum ada perintah puasa wajib dulu Pak. Di Mekah belum ada puasa wajib Pak. Baru diperintahkannya puasa itu pada tahun yang kedua hijrah setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul yang dilakukan apa? Puasa-puasa sunnah. Puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dia lakukan itu Pak. Sebelum diperintahkan menjalankan puasa Ramadan. Baru pada tahun yang kedua hijrah turun perintah untuk berpuasa. Tetapi perintahnya pun juga masih dikasih pilihan. Yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa juga silakan. Ya. Kalau dia berpuasa silakan, kalau dia tidak berpuasa ganti dengan memberikan makan per hari 1 orang miskin. Itu cara menggantikannya Pak. Jadi masih dikasih apa Pak? Keringanan. Yang mau puasa silakan, yang tidak puasa juga silakan. Bahkan dalam proses diwajibkannya Ramadan Pak, kalau ada orang yang tertidur sebelum berbuka, misalnya mohon maaf jam 4 sore, jam 5 sore dia tertidur, kemudian lewat waktu maghrib waktu berbuka, maka itu wajib menyambung puasanya sampai hari esoknya. Gak boleh dia berbuka. Saya ulangi sekali lagi, ini pernah terjadi pada sahabat namanya Qais radhiyallahu anhu. Qais ini pagi hari dia di ladang. Ya. Dulu di zaman Nabi SAW itu orang banyak berkebun kurma. Ya Pak ya, Madinah itu kan terkenal kebun apa? Kurma. Dia pagi hari kerja Pak di bulan Ramadan. Kemudian sekitar jam 4 ya, udah masuk sore lah, pada asar gitu. Dia tertidur. Orang kalau tertidur kan apalagi udah habis kerja berat gitu bawaannya apa Pak? Ules. Bangunnya udah lewat waktu maghrib. Udah orang pada berbuka semua, ya. Maka secara aturan dari Rasulullah SAW, apabila orang tertidur dan lewat dia dari berbukanya, maka dia sambung puasanya untuk hari esoknya. Tanpa dia sahur, nggak boleh sahur Pak. Jadi sambung untuk hari esok. Apa yang terjadi? Sahabat Qais ini rupanya besok paginya kurang lebih sekitar waktu duha pingsan gak kuat. Hal ini dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW peristiwa ini. Kemudian turunlah ayat Al-Quran kepada Nabi, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُنَّ. Yang akhirnya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Di malam itu adalah orang masih boleh makan, minum, dan juga boleh bercampur suami istri. Itu awal asbabnya Pak. Coba bayangkan Pak, kalau dulu zaman Nabi berat proses daripada puasa, baru diperintahkan puasa itu secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kemudian berikutnya firman Allah Ta'ala, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun.
jika mereka menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah, maka mereka para malaikat yang di sisi Rabbmu senantiasa bertasbih kepada Allah. Tadi apa ucapan tasbihnya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ini zikirnya para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi. Baik di malam hari dan juga di siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu. Jemu itu artinya tidak pernah bosan. Ya, jadi kalau malaikat itu tidak ada bosan-bosannya. Karena memang malaikat tidak punya apa? Tidak punya apa malaikat Pak? Hawa nafsu. Kita karena ada hawa nafsu, itu ada potensi untuk kita jemu, lelah, capek. Kalau malaikat itu Pak seperti robot. Sami'na wa ada malaikat yang tugasnya hanya membaca tasbih saja. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ada malaikat yang tugasnya hanya ruku saja di hadapan Allah. Ada malaikat yang tugasnya sujud kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya hanya memikul arasnya Allah Ta'ala dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Itu aja tugasnya. Inilah malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Ada malaikat yang menjaga gunung. Ada malaikat yang menjaga laut. Ada malaikat yang menjaga alam semesta ini. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah secara khusus. Ya. Jadi kalau ditanya penjaga laut itu siapa, Pak? Para malaikat. Yang menjaga gunung, para malaikat. Ya, semua makhluk Allah Taala itu dikendalikan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Dan Allah Taala firmankan juga tentang para malaikat, wa inna lanahnu shafuna wa inna lanahnu musabbihun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersab-sab dalam menunaikan perintahnya, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat itu kalau bersabnya rapi sabnya Pak. Makanya kita kalau sholat, imam selalu mengatakan apa? Sawu sufufakum. Luruskan dan rapikan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tawamis shalah, karena lurusnya saf itu merupakan kesempurnaan salat. Malaikat itu bersaf-saf mereka. Dan saf mereka itu rapi, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanahnu shafuna. Kami ini benar-benar bersaf-saf di dalam menunaikan perintah Allah. Jadi kalau sudah diperintahkan Allah, mereka bersaf semua itu, Pak. Ya. Dan ada malaikat yang tugasnya hanya memakmurkan Baitul Ma'mur. Jadi di langit itu ada tempat ibadah namanya Baitul Ma'mur, seperti Ka'bah di Baitullah. Di situ tempat dia tawaf. Para malaikat dia tawaf juga, Pak. Ya, seperti tawafnya manusia di Ka'bah Baitullah. Di atas langit sana itu namanya Baitul Ma'mur, namanya apa? Al-Baitul Ma'mur. Kenapa disebut Baitul Ma'mur? Ini disebut Baitul Ma'mur karena malaikat setiap hari masuk untuk tawaf di sekitar Baitul Ma'mur tersebut. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan juga Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Makanya ketika kalau kita sujud, kita ucapkan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Diambil dari kalimat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan Allah Ta'ala perintahkan juga Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka waktu kita ruku kita ucapkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi sebenarnya apa? Doa ruku dan doa sujud itu perintahnya adalah langsung dari Allah. Sabbih bismi rabbikal a'la, jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Fasabbih bihamdi rabbikal azim, itu menjadi Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dipakai waktu ruku dan dipakai waktu apa? Sujud. Kalau kita cermati para jamaah, sujud itu simbol apa kira-kira? Simbol ketundukan. Betul ya Pak ya? Kan mohon maaf, kepala kita ini paling terhormat. Apalagi kalau orang kita Pak, jangan sampai pegang kepalanya Pak. Kita memang agak sedikit berbeda uruf kita dengan Arab Saudi Pak, atau orang Arab pada umumnya. Kalau di Arab Pak, orang dipegang kepalanya itu bangga. Kita kalau dipegang kepala kita bisa mencak dia Pak. Betul Pak? Betul Pak? Betul nggak Pak? Kita mohon maaf Pak, pegang kepala orang di sini Pak, insya Allah kita bisa digebukin sama orang Pak. Di Arab sana Pak, orang kalau ini orang menghormati orang itu dengan dipegang kepalanya Pak. Dipegang, dikecup kepala, itu cara menghormati Pak. Ya Pak ya? Ini urut kita berbeda, tapi jangan dipakai ala Timur Tengah ke sini Pak, beda nanti Pak. Ya, ini kan sekedar uruf kebiasaan. Ya. Apalagi kalau orang Arab lagi marah Pak,
Jangan ditimpanin, udah pegang aja kepalanya, dikecup dia langsung diem Pak. Di kita dipegang kepala kita bisa ngamuk. Udah mau azan? Baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin sebentar lagi kita berbuka. Mungkin kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum